Semua kelompok mengklaim, kami berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kenapa hasilnya bisa berbeda? Satu kelompok menghalalkan, yang lain mengharamkan, satu menyebut bid'ah, yang lain menyebut ibadah. Apakah ini berarti Al-Quran dan Sunnah tidak cukup jelas? Atau karena cara memahami keduanya yang berbeda? Inilah akar dari permasalahan. Bukan karena kekurangan wahyu, tapi karena cara menafsirkan wahyu yang lepas dari rel yang benar. Coba bayangkan, dua orang membaca ayat yang sama. Yang satu membaca dengan bekal ilmu tafsir, ilmu bahasa Arab, dan pemahaman para sahabat. Yang lain membacanya hanya dengan terjemahan, perasaan, atau logika dia sendiri. Apakah hasilnya akan sama? Inilah sebabnya perbedaan dalam Islam itu ada. Dan kadang bukanlah perbedaan yang bisa dianggap ringan. Setiap kelompok berkata, kami punya dalil. Benar, semua punya dalil. Tapi, dalil bukan sekadar teks. Dalil harus difahami dengan benar. Karena Fir'aun juga bicara soal Tuhan. Iblis pun tahu ayat. Tapi yang membedakan mereka dari orang beriman adalah cara mereka memahami dan menyikapi kebenaran. Jadi pertanyaannya bukan, siapa yang paling keras suaranya? Atau paling banyak pengikutnya, tapi siapa yang paling jujur dalam memahami agama ini sebagaimana dipahami oleh orang-orang yang pertama kali menerima Islam. Karena Islam bukan agama baru, dan orang-orang pertama yang diajari Islam langsung oleh Rasulullah adalah para sahabat. Mereka melihat wahyu turun, mendengar penjelasan Nabi, mereka mempraktikkan perintah Allah tanpa keraguan. Maka wajar kalau Rasulullah mengatakan, yang selamat adalah yang mengikuti apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Maka di tengah kebingungan dan banyaknya suara yang mengaku membawa Islam, kita perlu tolak ukur yang jelas. Siapa yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan cara para sahabat memahami keduanya? Kalau seseorang hari ini membaca Al-Quran dan hadis, lalu menafsirkannya menurut logika sendiri, membuang tafsir sahabat, dan menyebut itu kebebasan berpikir, maka dia bukan sedang beragama, tapi sedang menciptakan agama versi dirinya sendiri. Berbeda itu tidak selalu salah, tapi tidak semua perbedaan itu benar. Kalau dua pemahaman bertentangan, pasti salah satunya keliru. Dan tugas kita bukan membela kelompok, tapi mengejar kebenaran. Jika semua orang hari ini kembali bertanya, bagaimana para sahabat memahami ayat ini, bagaimana Nabi menjelaskan dan mempraktikkannya, maka perbedaan akan semakin menyempit, dan umat akan mulai bersatu.